لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua bermacam-macam kenikmatan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat dari Allah kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat mulia ini untuk melaksanakan satu di antara bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Sebab hadirin ikhwatu iman, banyak orang diberi nikmat kehidupan, tidak diberi nikmat kesehatan. Tidak mampu melangkahkan kakinya ke tempat ini untuk berkumpul bersama-sama seperti kita. Banyak orang diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, tapi tidak diberi nikmat kesempatan. Bisa jadi ada yang masih di perjalanan atau dalam kesibukan pekerjaan, atau seperti saudara-saudara kita di Palestina tidak memiliki kesempatan untuk thalabul ilmi, berkumpul dengan tenang di masjid karena dalam situasi kondisi yang terdesak. Ada juga orang diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tapi tidak diberi nikmat keimanan. Maka sama tidak mampu melangkahkan kakinya ke tempat ini untuk beribadah. Hidup, sehat, sempat, tapi nikmat imannya tidak ada. Rugi. Tidak bisa mendapatkan keutamaan seperti kita semua. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dari Allah tatimmus sholihat. Amal-amal soleh bisa kita laksanakan secara lengkap, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan, dan mudah-mudahan menjadi bukti nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anggota tubuh kita gunakan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, di muqaddimah tadi sudah dibacakan salah satu ayat Al-Qur'an, surah As-Saff ayat terakhir, ayat ke-14, di mana Allah Subhanahu wa taala meminta kita semua untuk menjadi penolong-penolong agamanya. Jadi kalau ada orang liberal dulu mengatakan agama Allah atau Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Nah, hadirin ikhwatu iman, itu sama saja dengan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan tegas meminta ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah. Jadi Allah perlu ditolong. Tentu hadirin ikhwatul iman, bukan berarti pertolongan ini karena alasan Allah Subhanahu wa taala lemah, bukan, sehingga perlu ditolong, bukan. Tapi ini adalah perintah. Jadilah penolong-penolong Allah, dalam arti jadilah penolong-penolong tegaknya agama Allah. Kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin, sebagaimana Isa ibnu Maryam pernah meminta kepada hawariyin, para penolongnya, para sahabatnya, man ansari ilallah, siapa yang menjadi penolongku ilallah, menuju tegaknya agama Allah. Qalal hawariyun, hawari saat itu menjawab, sahabat-sahabat Isa alaihi salam menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong Allah. Maka berdakwahlah Nabi Isa bersama sahabat-sahabatnya. Fa'amanat ta'ifatum min Bani Israil, maka di antara Bani Israil itu ada segolongan yang beriman, wa kafarat ta'ifah, dan banyak juga yang menjadi kufur. Ya, seperti yang kita saksikan hadirin ikhwatul iman di Palestina sekarang, itu adalah bagian dari amanat taifah, yang muslimnya berarti adalah penolong-penolong agama Allah, sedangkan yang menyerang, yang menindas itu adalah yang kafirnya. Dulu adalah mereka itu objek dakwahnya Nabi Isa, dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka janji Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang menjadi penolong-penolong agama Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Maka kami kuatkan, kami kokohkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ala aduwwihim, atas musuh-musuh mereka, fa asbahu dhahirin, sehingga akhirnya mereka menjadi golongan yang menang. Hadirin ikhwatul iman, jelas ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadi penolong-penolong Allah, penolong-penolong agama Allah, sebagaimana selanjutnya diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Bahkan yang istimewa hadirin ikhwatul iman, ada di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut sebagai kaum Ansor. Sebagai kaum Ansor. Tadi kan Allah memerintah, Allah menyuruh kunu ansarallah, jadilah penolong-penolong agama Allah. Maka ada satu kaum yang oleh Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya sehingga diberi nama Ansor. Sebab dalam hadis-hadis hadirin ikhwatul iman, nama Ansor itu bukan pemberian oleh mereka sendiri. Dalam arti bukan untuk aku-akuan gitu. Bukan pengakuan orang Ansornya, tetapi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inilah yang disebut kaum Ansor. Jadi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum yang menolong agama Allah. Kan ada di urang mah aku-akuan we gitunya. Siapnya urang ngaku diri kita adalah penolong Allah dan lain-lain, bukan diberi gelar langsung oleh Allah. Jadi kita menginisiasi diri gitu. Tapi ada sekali lagi kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, diberi gelar Ansor secara langsung oleh Allah. Bagaimana bentuk pertolongan kaum Ansor? Insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sudah mendengar, sudah
sudah tahu mungkin dalam sejarah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat kaum muhajirin berhijrah dari Mekah ke Madinah, lalu disambut oleh orang-orang Ansor, ditolong. Nah, yang akan dibahas hari ini hadirin ikhwatul iman, kalau tadi disebut menjadi Ansarullah, sebetulnya tepatnya kita mencari keteladanan dari kaum Ansor sehingga mereka dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan kumaha atuh jadi penolong agama Allah teh, mari kita lihat kaum Ansor. Sebab kaum Ansor sudah jelas-jelas Allah beri gelar sebagai Ansor. Dulunya mereka ya disebut penduduk Yasrib saja, bukan penduduk Madinah. Disebut Madinah itu sesudah Rasulullah hijrah, baru disebut Madinatul Rasul, kotanya Rasul. Lalu disingkat dari kata Madinatul Rasul ditambah alif lam di depan jadi Al-Madinah. Sampai sekarang nama itu yang digunakan. Padahal nama aslinya Madinatul Rasul, awalnya Yasrib. Jadi dulunya disebut Yasrib saja, Yasrib. Lalu berubah jadi Madinah. Bahkan ada yang menyandarkan kepada sukunya, suku Aus dan suku Khazraj. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang sifatnya lokal itu, sifatnya kesukuan itu dihilangkan, kemudian Allah beri gelar Ansor. Mari ibu-ibu bapak-bapak kita belajar dari kaum Ansor bagaimana sifat-sifat mereka sehingga mereka bisa mendapatkan gelar Ansor. Di antara ayat yang memuji langsung menjelaskan bagaimana sifat-sifat kaum Ansor adalah di surah Al-Hasyr ayat 9. Di surah Al-Hasyr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal iman." Ayat ini ibu-ibu bapak-bapak secara umum sebetulnya menjelaskan tentang fai. Fai itu pembagian harta perang. Jadi kalau terjadi peperangan kemudian ada harta, maka itu disebutnya fai. Ada juga yang disebut gonimah. Nah, apa bedanya fai dengan gonimah? Sami? Sami atau benten? Gonimah itu harta rampasan ketika posisinya sudah menang, sudah unggul, musuhnya kabur, nah itu baru disebut gonimah. Kalau fai itu masih dalam proses peperangan, ada harta musuh ambil gitu. Seperti dulu mungkin para pejuang Indonesia ngarebut senjata Jepang, ngarebut senjata Belanda, nah itu harta-harta itu disebut fai. Kalau gonimah itu harta rampasan perang ketika sudah jelas orang kita menang, kaum musyrikin musuhnya kalah, itu baru disebut gonimah. Kalau fai itu dalam proses peperangannya. Nah, hadirin ikhwatul iman, untuk siapa fai itu? Yang pertama untuk kaum muhajirin, baru untuk kaum Ansor dalam ayat Al-Hasyr ayat 9 ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana sifat kaum Ansor sehingga mereka mendapat kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dar wal iman." Dan keutamaan itu Allah berikan kepada alladzina tabawwa'ud dar. Orang-orang yang tinggal di negeri itu, maksudnya di Yasrib, di Madinah, wal imana min qablihim, dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika Rasulullahnya belum datang. Jadi kalau mau berbangga diri ya, ibu-ibu bapak-bapak, kita sudah punya potensi untuk jadi kaum Ansor. Kenapa? Sebab kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah dan sanggup beriman kepada Rasulullah. Persis seperti kaum Ansor dahulu, Rasulullahnya belum datang, tapi mereka sudah sanggup beriman. Nah, di sini juga hadirin ikhwatul iman, bedanya kaum Ansor dengan Yahudi.
kaum Yahudi itu sudah membaca dalam kitab suci mereka. Kitab suci teh bahasa orang dan sudah tidak suci sebetulnya karena sudah banyak perubahan. Nah, mereka sudah membaca bahwa akan diutus seorang nabi di satu lembah namanya lembah Faron dan lain-lain, sehingga orang Yahudi yang membaca Taurat, membaca kitab suci itu memprediksi, bahkan prediksinya bisa dikatakan tepat, meleset sedikit lah gitu ya, bahwa nabi yang baru itu akan muncul di Madinah atau di Yasrib itu. Maka berbondong-bondong Yahudi dari Palestina, dari berbagai daerah datang ke Yasrib dengan harapan nabi yang nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir itu adalah dari golongan mereka. Tapi kenyataannya ketika nabi itu datang, ketika nabi yang sebenarnya datang, Yahudi malah kafir dan menolak nabi yang datang. Berbeda dengan kaum Ansor. Kenapa kaum Ansor sanggup beriman bahkan sebelum nabinya datang? Karena mereka sering mendengar dari kaum Yahudi. Ya namanya lagi jeung tatangga, ya ibu-ibu bapak-bapak namanya lagi jeung tatangga sok ngobrol Pak Abul-abul. Kuring teh pindah ka dieu teh ke aya nabi dirati golongan kuring. Itu di agul-agul ku kaum Yahudi teh. Pewaris nabi dan lain-lain. Ternyata ketika nabi yang sebenarnya datang dan mereka semua tahu ciri-ciri nabinya, bahkan dalam Al-Qur'an tahu seperti ke anak sendiri. Sebab sangat detail disebut dalam Taurat, dalam Injil bagaimana sifat nabi terakhir itu. Orang Yahudi hafal bahkan sampai seperti kepada anaknya sendiri, tetangganya karena sering dengar. Hafal juga. Maka ketika terdengar bahwa di Mekah ada seorang nabi begini, ternyata ciri-cirinya cocok dengan kabar yang datang dari kitab suci Yahudi itu, orang Ansor sanggup langsung beriman, bahkan mengutus utusan ke Mekah 2 kali dalam perjanjian Aqobah. Mereka siap melindungi ketika Rasulullah hijrah ke situ. Nah, hadirin ikhwatu iman, itu ciri pertama kaum Ansor, mampu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun nabinya belum mereka temui. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita pun punya potensi menjadi kaum Ansor karena kita sanggup mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah bertemu dengan nabi. Bahkan dalam hadis dijelaskan Rasulullah pernah mengatakan, aina ikhwani, gitu. Di mana ikhwanku, di mana saudara-saudaraku. Maka saat itu hadirin ikhwatu iman, sahabat-sahabat Rasulullah bertanya. Mungkin bahasa sederhana mah protes, ya Rasulullah, salira milari sadere ari abdi naon? Kan Rasul mengatakan, aina ikhwani, di mana saudara-saudaraku. Padahal beliau berkata seperti itu di tengah-tengah sahabat baik dari kaum Muhajirin ataupun kaum Ansor. Ya Rasulullah, ikhwan salira teh nu mana? Pan abdi teh ikhwan salira. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Sedangkan ikhwani, adapun ikhwani, ummatun yaji'una min ba'di yusaddiquni walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah ummatun, suatu umat, suatu kaum, yaji'una min ba'di, yang datang sesudah aku tiada, yusaddiquni, mereka bisa percaya kepadaku, yakin kepadaku sebagai nabi, walam yarawni, walaupun tidak pernah bertemu dengan beliau. Sahabat. Ibu-ibu kita ini sahabat. Mudah-mudahan kurangnya.
Umatun yaji'una min ba'di yusaddiquni walam yarawni. Satu umat yang datang sesudah Rasulullah sanggup beriman walaupun tidak pernah bertemu. Itulah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu selanjutnya hadirin ikhwatu iman, yuhibbuna man hajara ilaihim. Ciri kedua dari kaum Ansor adalah yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai man hajara ilaihim, kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Jadi mencintai orang lain, mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Nah, ini salah satu ciri iman dalam hadis Bukhari kan disebut begitu. Ciri orang mukmin adalah orang yang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, kaum Ansar memiliki ciri itu. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kaum Ansar, da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ansar an yaqta'a lahumul bahrain. Rasulullah pernah memanggil kaum Ansar dan akan memberikan kepada mereka tanah di Bahrain. Bahrain, satu wilayah di Jazirah Arab. Sekarang jadi negara Bahrain. Terletak di dua laut, makanya disebut Bahrain. Karena Bahrain dua laut atau dua sungai. Qalu, maka kaum Ansor saat itu yang dipanggil dan dijanjikan tanah di Bahrain, mereka menjawab, la, tidak usah ya Rasulullah, illa antukti ali ikhwanina minal muhajirina mislaha. Gak perlu ya Rasulullah, kecuali kalau Anda pamisalira, kalau Anda memberikan hal yang sama juga untuk saudara-saudara kami kaum muhajirin. Jadi pada dipasihan tanahnya khusus untuk kaum Ansor. Kata mereka, gak perlu ya Rasulullah, gak mau, kecuali kalau saudara-saudara muhajirin juga diberi hal yang sama. Tuh, sangat membela saudaranya. Sangat membela saudaranya. Ari urang gitu, aya warisan ti indung, ti ibu urang, ti rama urang, ieu mah yang maneh ngungkul, kira-kira kumaha? Sakuan meureun. Nah, kaum Ansor itu tidak begitu. Menolak ketidakadilan. Jadi kalau ada ketidakadilan, ditolak, tidak ya Rasulullah. Walaupun engkau memberikan ini sebagai hadiah, tapi kalau saudara kami dari kaum muhajirin tidak diberi, gak usah. Maka hadirin ikhwatu iman, nampak dalam sejarah kita melihat bagaimana ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, kemudian dimuakhotkan, dipersaudarakan dengan kaum Ansor, maka mereka kaum Ansor rela berbagi rumah, berbagi isinya. Yang rumahnya 2 hiji ewa, yang rumahnya cuma 1 dibagi 2 dengan saudaranya dari kaum muhajirin, sebab 1 orang muhajirin dipersaudarakan dengan 1 orang Ansor. Bahkan ada yang mengatakan, saya punya istri lebih dari 1, sok yang mana kalau mau? Badai mana apa? Tapi terhormatnya kaum muhajirin, ini juga salah satu keunggulan kaum muhajirin, tapi terhormatnya kaum muhajirin, mereka tidak aji mumpung, bahasa Indonesia mah ya tidak mumpung aya nu mere, mampang mumpung dicokot, enggak. Teu siga Yahudi gitu. Diberi tanah saeutik malah jadi penjajah keseluruhnya kan gitu. Nah, kaum Ansor tidak. Bahkan mereka rela berbagi. Yang punya tanah dibagi 2, yang punya rumah lebih dari 1 dibagi 2, yang punya harta dibagi 2. Seperti yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Dia ditawari oleh saudara Ansornya, sok hartanya bagi 2 saja. Karena kamu di sana di Mekah orang kaya, masa di sini jadi orang miskin.
Abdurrahman bin Auf. Maka kata Abdurrahman bin Auf, tidak usah, tunjukkan saja jalan ke pasar. Di mana tempat bisnis di mana. Nah, itu terhormatnya Muhajirin dan sangat dermawannya kaum Ansor. Yuhibbuna man hajaro ilaihi. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ciri yang ketiga hadirin ikhwatul iman, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak ada sedikit pun di dalam hatinya hajatan mimma utu, kebutuhan terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Jadi dalam bahasa lebih sederhananya, tidak ada iri dengki, tidak hasud. Jadi kalau kaum Muhajirin diberi, Ansor tidak diberi, tidak protes. Tapi kalau dia diberi, Muhajirin tidak, dia protes. Nah, itu hebatnya kaum Ansor. Jadi kalau dia diberi, seperti tadi diberi tanah di Bahrain, Muhajirin enggak, mereka menolak, enggak mau. Kecuali saya dikasih, kaum Muhajirin juga dikasih. Tapi ketika kaum Muhajirin dikasih, seperti pada peristiwa perang Hunain diberikan ghanimah, maka kaum Ansor tidak diberi, mereka tidak protes. Nah, orang kemana Pak? Sebab keumuman manusia mah, ketika dia yang dikasih sendiri diambil di sakuan, ketika orang lain yang dikasih dia enggak, protes. Nah, kaum Ansor mah bersifat sebaliknya. Ketika orang lain yang diberi, aman saja, nyantai gitu, tidak ada protes-protes. Sebab itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang lain, kepada saudaranya. Tetapi ketika dia diberi, saudaranya tidak, mereka merasa perlu karena dorongan cintanya sehingga berbagi. Nah, hadirin ikhwatul iman, itu kaum Ansor seperti itu. Jadi tidak ada iri, tidak ada dengki dalam hatinya kepada orang lain. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki. Maka ketika kita tidak diberi, orang lain diberi, tidak masalah. Kenapa? Karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, ini hadisnya populer, hadisnya sudah terkenal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah jamaah seperti ini bersabda, "Yattali'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Rasulullah di tengah jamaah sahabatnya, "Yatlu'u akan datang alaikumul an, ke tengah-tengah kalian sebentar lagi, rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki pengisi surga." Sahabat saat itu yang hadir tentu culang-cileng gitu ya, dua beliau yang mana nih, yang mana yang datang. Maka hadirin ikhwatul iman, fatola'a rajulun minal ansor, maka datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansor, tantufu lihyatahu min wudu'ihi, wudunya masih basah. Jadi orang lain sudah sholat, dia mah baru wudu. Kan Rasulullah dan para sahabat sudah berkumpul, dia datang sholat. Qad ta'allaqana alaihi biyadihi shimal, sambil tangan kirinya. Ini kata periwayat hadisnya Anas bin Malik, sambil tangan kirinya memegang sendal. Jadi bari nunungtun sendal asup ka masjid baseuh keneh karek wudu. Yakin teu eta ahli surga. Datang ke masjid telat bari ngagigiling sendal. Sahabat saat itu teh ragu-ragu, piraku jelema ieu gitu. Sudah saja. Besoknya hadirin ikhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
Yatla'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang sebentar lagi seorang laki-laki pengisi surga. Ternyata yang datang orang yang sama. Walaupun tidak diceritakan saat dalam peristiwa kedua magiwing sendal atau pintu. Cuma yang jelas yang datang orang ini lagi. Maka para sahabat bertanya-tanya lagi, kira bunuh dia. Di hari yang ketiga, hari selanjutnya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Yatlu 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi datang seorang ahli surga, seorang lelaki ahli surga. Yang datang orang yang sama. Maka hadirin ikhwatul iman, tanya tinggallah tanya. Tapi tidak berani meneliti lebih jauh kecuali Abdullah bin Amr bin As. Jadi sahabat-sahabat yang lain mah mengamati dari jauh saja gitu meureun. Observasi dari jauh keweh orang tingali kumaha ahli surga teh. Nah, Abdullah bin Amr bin As salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat masih muda, masih anak kecil, ya masih pemuda lah karena kita kenal bapaknya ya, Amr bin As. Ini anaknya Abdullah bin Amr bin As, anaknya seorang pemuda. Penasaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ungkapan yang sama dan yang datang selalu orang yang sama. Orang tuturkeun ka imahna. Maka diikutilah orang itu oleh Abdullah bin Amr bin As. Lalu dia minta izin. Inni la haitu abi fa'aqsamtu alla adkhula alaihi salasan. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya ada masalah dengan bapak saya. Nah, dikatakan seperti itu, hadirin ikhwatul iman, tentu yang dimaksud si orang Ansor ini paham. Kenapa? Karena dia kenal bapaknya, Amr bin As itu, tokoh Quraisy yang masuk Islam. Maka diiyakan. Aku punya masalah dengan ayah saya dan saya minta izin 3 hari tidak menemuinya. Fa in ra'aita an tu'wiyani ilaika hatta tandiya fa'altu. Kalau boleh saya menginap di rumah Bapak selama 3 hari sampai saya selesai dengan bapak saya, maka saya gembira gitu. Kata Abdullah bin Amr bin As. Bingang pisan pami bapak nampi simkuring ngendong di bumi bapak tilu dinten weh dugi kareng se masalah dugi katenang masalah. Faqala maka kata si orang Ansor itu, "Naam, ya silakan boleh. Toh biasa kan tadi juga jangankan cuma 3 hari. Kaum muhajirin datang dari Mekah, rumahnya dibagi 2, ini cuma menginap 3 hari. Maka diizinkan menginap di rumah si laki-laki Ansor itu selama 3 hari. Maka hadirin ikhwatu iman, Anas bin Malik melanjutkan ceritanya sebab periwayat hadis ini kan ngadongeng nama Anas bin Malik ka urang teh, walaupun pelakunya Abdullah bin Amr bin As. Fakana Abdullah yahditsu annahu bata ma'ahu tilka salasil layali. Jadi urang mah nampi bejana ti Anas. Abdullah mah ngadongengna ka Anas gitu. Urang nampina ti Anas. Maka Abdullah kata Anas ngendong menginap 3 hari di rumah laki-laki tersebut. Falam yarohu, dan dia tidak melihat di 3 malam itu yaqumu minal laili syai'an, bangun malam untuk sholat sedikit pun. Ditinggali tahajudna teu aya. Di 3 hari itu tidak tahajud. Sebab mungkin sangkaannya di antara keutamaan sholat tahajud itu kan akan diberikan maqam mahmuda kan gitu ya. Akan diberikan kedudukan yang tinggi di akhirat untuk orang yang membiasakan sholat tahajud, sholat malam.
Nah mungkin dalam sangkaannya Abdullah itu nanti sepertinya di sholat malam nih amalan andalannya. Maka ternyata tidak terlihat di 3 malam itu sholat malam. Ghairu annahu idza ta'ara taqallaba ala firashihi dzakarallah wa kabbara. Selain yang terdengar itu kalau dia berbaring ke kanan, berbaring ke kiri sambil tidur teh membaca Allahu Akbar. Jadi henteu salat nama cuma kalau berbaring Allahu Akbar gitu. Sering melafadzkan zikir Allahu Akbar. Hatta yaquma li salatil fajri, sampai bangun di waktu salat subuh. Qala Abdullah anni lam asma'uhu yaqulu illa khairan. Tapi memang aku tidak pernah mendengar orang ini berkata-kata kecuali perkataannya pasti yang baik-baik. Jadi ini mah dongeng Abdullah kepada Anas yang diceritakan ke kita. Orang ini ternyata tahajudnya di 3 hari itu tidak ada. Berarti bisa dikatakan sanes tara tahajud, Pak. Sanes tara tahajud, tapi jarang. Suka melakukan tahajud tapi tidak setiap malam gitu. Sebab di 3 hari itu tidak. Kalau berbaring kata Abdullah kepada Anas, dia suka mengatakan Allahu Akbar. Sampai segitu Pak diteliti kebiasaan orang itu. Jadi ingin tahu kasolehan naon gitu yang bisa membuatnya disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Ditinggali sholatna. Jadi diamati gitu. Kemudian diteliti cara tidurnya bagaimana. Oh tidurnya teh kalau berbalik gitu Allahu Akbar. Terus kalau ngomong tidak pernah mengatakan kejelekan sedikit pun. Pasti yang disampaikan adalah omongan kebenaran yang baik-baik. Falamma madatis salasul layalin, maka ketika sudah berlalu 3 hari dan seperti janjinya menginapnya hanya 3 hari atau 3 malam. Waqitu an ahtakira amalahu, bahkan sampai aku, kata Abdullah bin Amr bin As, sampai aku hampir saja meremehkan amalannya. Amal gitu mah orangnya bisa. Sakadar kitu mah salat tahajud tunggal beuti. Bapak-bapak ibu biasa. Salat tahajud tunggal wengi, tapi nyarios nu sae-sae. Kalau berbaring membaca doa, biasa teh Bu? Biasa insyaallah orangnya bisa. Tak seolah-olah kitu Abdullah bin Amr bin As teh. Ari sakadar kitu mah orangnya bisa. Naon atuh nu ngabedakeun? Nah, hadirin ikhwatu iman, Abdullah lalu berkata kepada si laki-laki Ansor itu, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah," bahasa orang nama bapak, "lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hijrun." Sebenarnya salarosna mah teu aya masalah antawi si kuring sareng pun bapak teh ghadabun wala hijrun. Boh ambek kata Nabi ngajauhan pun bapak teh teu aya. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka salasa mirarin. Saya menginap di sini tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 hari berturut-turut perkataan yang sama. Yatlu alaikumul an, yang tadi yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan datang seorang laki-laki penduduk surga. Fatola anta, maka kamu benar-benar engkau yang selalu datang di 3 hari itu. Fa'aradtu an awiya ilaika li anzura amalaka. Maka aku menginap di sini 3 hari 3 malam, ingin tahu amal apa yang kamu lakukan sampai mendapat janji Rasulullah sebagai ahli surga. Falam araka ta'malu katsira amalin. Tapi ternyata saya tidak melihat dari engkau itu banyak amalnya. Dia banyak amal yang istimewa lah begitu.
Famalladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang membuatmu sampai kepada derajat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka orang itu menjawab, ma huwa illa ma ra'aita. Amalku yang apa yang kamu lihat. Amal sim kuring menyanaonan ku ujang dikatingal sakitu-kitu. Nah, maka dengan kecewa bernya bahasa orang mah Abdullah teh ngaleos pulang gitu, sudah berterima kasih karena sudah menginap. Falamma walaitu da'ani. Abdullah kemudian mengatakan falamma walaitu, maka ketika aku pergi, da'ani, si laki-laki tadi memanggil lagi. Faqala ma huwa illa ma ra'aita. Amalku, amal sim kuring mana naon anu ku ujang katingal. Apa yang aku amalkan adalah apa yang engkau lihat. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Tapi anni la ajidu, sungguh saya tidak ada di dalam hati sayun sedikit pun ghishan, iri dengki kepada kaum muslimin. Wala ahsudu hasadan, wala ahsudu ahadan, dan aku tidak pernah hasud sedikit pun. Ala khairin atahullahu iyyahu, kepada siapapun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah, tidak pernah hasud. Qala Abdullah, maka Abdullah akhirnya berkata, hadhil lati balagot bika. Ya inilah sebetulnya mungkin, ya inilah kata Abdullah yang kami tidak bisa, yang aku tidak mampu, yang kebanyakan kami manusia tidak mampu. Jadi hadirin ikhwatu iman, tidak ada hasud yang membuat orang itu mendapat derajat yang tinggi menjadi ahli surga. Tidak ada hasud. Ada satu kisah yang lain nih, maka ibu-ibu, dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sama dari Anas bin Malik. Jadi ibu-ibu bapak-bapak, Anas bin Malik itu kukutan Rasulullah gitu. Jadi kemana-mana suka ikut kepada Rasulullah, sehari-hari bersama Rasulullah, sampai tamu-tamunya juga tahu gitu. Nah, Aisyah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anha, pernah kedatangan seorang tamu ibu-ibu membawa 2 anak. Seorang tamu ibu-ibu membawa 2 anak. Jadi seberapa tamuna 3. Maka diberikan korma 3. Kangge sahabu. Tamuna 3, kormana 3 kangge sahabu. Indungna hiji, anakna hiji ewang gitu. Masing-masing diberi 1 gitu. Maka apa yang dilakukan oleh si ibu Ansor ini? Dia memberikan 1 korma masing-masing kepada anaknya. Karena anaknya 2, 1 dikasih, 1 dikasih. Yang 1 lagi fahabasa. Bukan faakalat, tapi fahabasat, dicepengan. Jadi bukan dimakan, tapi dicepengan. Maka makanlah 2 anaknya itu sampai habis. Habis korma, melong kaidung teh. Aya hiji deui meureun. Maka dibagi 2 itu korma, kemudian diberikan kepada anaknya masing-masing sapotong ewang. Maka takjub, fa'ajibtu ya Rasulullah. Jadi maka Aisyah mengadu kepada Rasulullah, fa'ajibtu ya Rasulullah, saya takjub dengan ibu ini. Kenapa takjub? Sebab Aisyah itu tidak pernah Allah berikan kesempatan nikmat punya anak gitu. Ya, tidak sempat Allah berikan nikmat punya anak. Jadi melihat si ibu punya anak berperilaku seperti itu teh
takjub untuk Aisyah karena ya kagum karena belum pernah merasakan punya anak. Fa'ajibtu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahallahu, maka Allah mengasihi si ibu itu karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Ibu-ibu kosok itu, Bu. Pemiaya tuangan simpan heula bisi barangkali hari bapak sok dibagi sok disimpen antara taranya si bapak mah jangan nape wungkul licik ibu. Nah, hadirin ikhwatul iman, di antara sikap kaum Ansor itu seperti itu. Mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mau berbagi dengan saudaranya. Dan ketika ada saudaranya mendapat nikmat, tidak pernah ada hasud atau keinginan untuk mendapatkan yang serupa. Tidak pernah protes gitu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sifat selanjutnya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat keberapa, Bu? Keempat ya. Yang keempat, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan kaum Ansor itu kata Allah yu'thiruna ala anfusihim, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi kalau tadi mah wajar da indung ka budak, kaum Ansor mah lain ka indung sanes indung ka budak, wungkul. Kadengen-dengen gitu. Kabatur anu teu wawuh ge dibere. Ya seperti yang tadi, ketika hijrah dibagi dua rumahnya, padahal tidak pernah kenal sebelumnya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mendahulukan orang lain walau kana bihim khasasah. Ini penegasan lagi, walaupun kana bihim khasasah, mereka butuh. Walaupun mereka butuh, mereka bagi. Dalam penjelasan para ulama tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan, inilah keunggulan kaum Ansor, bahkan lebih daripada ayat-ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah yang menyatakan pujian untuk orang-orang yang berinfak dengan apa-apa yang mereka cintai. Ya, sebab di dalam surah Al-Baqarah kan dijelaskan berinfak ala hubbihi zawil qurba wal yatama dan selanjutnya. Wa anfaqu berinfak ala hubbihi, dengan harta yang dia cintai. Nah, kata Ibnu Katsir ini lebih utama, walau kana bihim khasasah. Sebab kalau yang dicintai mah bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Harta yang dicintai itu bisa jadi butuh, bisa jadi tidak. Kita suka misalnya pakaian tertentu, kadang-kadang tidak dipakai. Kita suka makanan tertentu, kadang-kadang diawet-awet begitu sampai ke hasem. Tapi kaum Ansor itu keunggulannya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka butuh, mereka mendahulukan orang lain. Maka dari sini lahirlah kaidah dalam usul fikih, ya ibu bapak-bapak sudah tahu, al-itharu fi ghairil ibadati matlubun, mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah itu dituntut, itu diharuskan. Kaidah yang kedua, al-itharu fil ibadati mazmumun, mendahulukan orang lain dalam ibadah terlarang, haram, jelek. Ya ini memengko sedikit ya. Jadi kalau mendahulukan orang lain dalam ibadah haram, mazmumun, tercela. Maka bapak sapna dipayun, yos abdi mah dipengker gitu. Nah, itu enggak boleh. Jumatan, pak tukang-tukang gitu. Nah, itu isar yang tidak boleh, mendahulukan orang lain. Sok bapak ngangga lebet dipayun ka masjid abis sabatang heula. Di luar dulu, padahal pengawasan terus dari dikawitan misalnya.
Nah, itu al-itharu fil ibadah. Mendahulukan orang lain dalam ibadah tidak boleh. Tapi al-itharu fi ghairil ibadah matlubun. Dituntut, diharuskan mendahulukan orang lain dalam urusan selain ibadah. Seperti tadi, dalam urusan apapun, orang Ansor itu yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososo. Walaupun butuh, mendahulukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdolus sodakoti juhdul mukilli. Sodakoh yang paling afdol itu adalah juhdul mukilli, yang sungguh-sungguh walaupun sedikit gitu. Karena sedikitnya tapi dipaksakan gitu. Ya karena butuh tapi dipaksakannya tetap bersodakoh. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu kisah lagi terakhir Bu. Pas jam 7 pikiran saparapat. Wa yusiruna ala anfusihim. Dalam Ibnu Katsir ada kisah terakhir untuk menjelaskan sifat kaum Ansor mendahulukan orang lain. Ke bahasa Sunda, ke bahasa Indonesia supados enggaknya mau dibaca Arabnya. Datang tamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta makan karena dalam kondisi darurat, dalam kondisi sempit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istri-istrinya, tidak satu ya, istri-istrinya, ada makanan tidak? Jadi naros kamu ke Aisyah, ayah tuangin tuh ayah, naros ka Ummu Salamah, ayah tuangin tuh ayah, naros ka istri-istri yang lain di papa itu ayah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berat hati mengatakan kepada orang itu, duh saya tidak punya makanan nih di rumah gitu. Teu aya nanaon di rorompo, kayak orang taroskeun atuh ka para sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan saat itu kepada sahabat-sahabat yang berkumpul di masjid, siapa yang mau menjamu orang ini? Hadirin ikhwatul iman, aya nu ngacung teu aya. Nah, ada sami kondisina Rasul wae teu gaduh nanaon. Sahabat yang lain sama juga tidak memiliki apa-apa di rumahnya. Tiba-tiba ada seorang Ansor, ya Rasulullah saya yang akan menjamunya. Maka dia bawa tamu itu ke rumahnya, terus nanya ke istrinya, ada makanan? Jadi hadirin waktu iman, kalau yang lain mah nanya dulu baru menyanggupi, ini mah menyanggupi dulu baru nanya ke rumah, ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Ada juga makanan bayi. Mau di orang memberen bubur, serelak gitu ya. Makanan-makanan bayi, enggak ada lagi apa-apa, hanya ada makanan bayi. Maka kata suaminya, ya udah enggak apa-apa itu aja. Maka dijamulah tamu itu, ayo duduk. Kemudian, aduh hapunten ya pareum listrik. Mun urang mah pareum listrik karena sengaja dalam suasana gelap supaya si tamu tetap nyaman makan. Sebab ibu-ibu bapak-bapak makanan bayinya cuma satu porsi. Ibu-ibu bapak-bapak ngorbankeun budak teh ya. Apakah disebut mengorbankan anak? Enggak, hadirin iman, karena sifat tawakal kepada Allah, yakin nanti bakal ada ini, kasihin dulu kepada yang butuh. Nah itu kaum Ansor. Jadi walaupun punya anak, mendahulukan dulu orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka berkumpullah di tempat yang gelap itu, sok mangga tuang orang sasarengan. Jadi si orang Ansor ini pura-pura ceplak-ceplak gitunya, wah raos. Yang tamunya benar-benar makan. Tapi yang orang Ansornya tidak benar-benar makan, pura-pura makan hanya untuk menyenangkan tamunya saja biar ngarah teu kararagok. Ngarah teu kagok ngahuap. Ngarah teu kagok ngahuap. Api-api lah gitu. Maka hadirin ikhwatu iman, bagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah besoknya ini kisahnya selesai sampai makan, tamunya meureun,
wareg teu wareg suka teu suka keda nu ayana eta bubur nya ge sanes daging hayam daging sapi ayana eta diterima saja akhirnya bubar. Maka besoknya si laki-laki Ansor ini dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengatakan, Rasul berkata kepadanya, dohikallahu bima fa'alta, Allah sampai tertawa dengan apa yang kamu lakukan. Nah, hadirin ikhwatul iman, ini gambaran senangnya, gembiranya tertawa. Itu bukan berarti Allah betul-betul tertawa, sebab biasanya Rasul ketika menggambarkan kabar gembira kan cukup Allah tersenyum. Ini mah Allah sampai tertawa saking gembiranya dengan apa yang kamu lakukan tadi malam. Hadirin ikhwatul iman, itu sifat Ansor, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Hadirin ikhwatul iman, lalu terakhir Allah memberi peringatan sebagai penutupnya. Sebagai penutup ayat ini Allah memberikan peringatan. Wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Maka siapa yang bisa menguasai sifat kikirnya, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung di akhirat. Itulah orang yang salamet bagja di akhirat teh jalma anu bisa menguasai, bisa ngelehkeun koret jeung sifat pedit dirina. Seperti tadi kaum Ansor. Maka dalam hadis Rasul juga menjelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaquz zulma wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah olehmu sifat dolim dan jauhilah olehmu sifat kikir, pelit, pedit, cap jahe, keken mengkene dan lain-lain. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, sebab sifat itulah yang membinasakan umat-umat sebelum kamu. Hadirin ikhwatul iman, saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang sangat membutuhkan uluran tangan pertolongan kita. Mampukah kita menjadi seperti kaum Ansor? Mampukah kita menjadi seperti kaum Ansor? Setengah harta dibagi dua, atau tuh setengah gitu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, mendahulukan orang lain walaupun butuh. Maka disinilah pembuktian keimanan kita. Tadi mungkin panitia membagi kenceleng dan lain-lain, silahkan ibu-ibu bapak-bapak diisi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang sangat membutuhkan. Kunu ansarullah, jadilah penolong-penolong Allah sebagaimana kaum Ansor. Dan sekarang yang sangat membutuhkan pertolongan adalah saudara-saudara kita di Palestina. Maka doakanlah, dan sudah ada instruksi bahkan ya, kunut nazilah. Doakanlah dalam setiap doa-doa kita, sisipkan mendoakan saudara kita di Palestina seperti dulu mereka menolong kita mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Sebelum datangnya Yahudi 1946. Hadirin ikhwatul iman, mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa menjadi Ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Untuk sementara ditutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ustaz di pribadi Enggak. tadi Ustaz memaparkan tentang ya alladzina amanu kunu ansarullah.
jadilah menjadi orang Allah untuk Palestina. Ada orang yang mengatakan kudu ditolong, kurangnya banyak butuh, BLT turunnya serba susah. Ada orang seperti itu, padahal dengan jelaskan dengan 2000 dan atau berapa saja kita menolong dengan berbagai cara dengan doa dan seluruh mohon penjelasan. Apakah kudu ditulungan orang yang butuh kaum Ansor mah wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, walaupun butuh tetap menolong. Maka nanti dalam ayat yang lain ya ibu bapak-bapak, di antara ciri ahlus surga itu adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka berinfak dalam keadaan sarra, senang, bahagia, tentram, wad dharra, dan dalam keadaan sulit, susah, sempit. Jadi tetap selama kita mampu menolong, tolonglah. Nanti berlaku juga ibu-ibu bapak-bapak hadis Rasulullah, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Yang punya harta sedekah dengan harta, yang punya ilmu sedekah dengan ilmu, yang punya tenaga sedekah dengan tenaga. Tetiasa macan infak ya tunu ngidarkeun kencelengna. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Apapun yang potensi yang Allah berikan, yang tadi di awal khutbah disebutkan nikmat-nikmat dari Allah, itu potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menolong agama Allah. Pertanyaan yang terakhir kedua tentang orang yang dihiraukan atau tidak diajak bicara pada hari kiamat Allah. Ustaz, ada seorang baru yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kapan hari kiamat? Beliau bersabda, jika amanah disia-siakan, tunggulah kehancurannya. Kemudian orang baru itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana menyanyiakan amanah? Kemudian Nabi menjawab, jika suatu urusan diserahkan bukan artinya tunggulah kehancurannya. Nah sekarang Ustaz, kami lihat ada sebuah fenomena. Ada seorang raja mau turun jabatan, sehingga dia ingin anaknya meneruskan Ustaz, sehingga hukumnya dirubah menjadi boleh 30 tahun ke boleh dan sebagainya. Semua bekerja sama untuk meluruskan hukum tersebut. Apakah itu mereka nanti tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat? Ya. Apakah itu tidak akan ditanya oleh Allah? Wallahu a'lam. Dalam arti ya tinggal dilihat saja tadi ciri-cirinya seperti apa. Siapa orang yang tidak akan mendapat ya, yang dimaksud tidak ditanya itu tidak diperhatikan, dicuekin gitu bahasa Sunda, dicuekin ya. Kalau memang ada ciri-cirinya ya, ada ciri-cirinya ya sangat mungkin terjadi. Tapi saya ingatkan sekali lagi, selama manusia hidup, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi peluang kepada manusia untuk berubah. Jadi kalaupun saya sebutkan menjawab, mau ditanya, aku malah mau tobat. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dolim gitu ya, yang tidak amanah itu segera bertaubat sehingga amanah bisa tegak lagi. Nah, idza wusidal amru, apabila perkara diberikan ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Nah, sa'ah di sana bukan kiamat kubro. Bukan kiamat kubro, tapi termasuk juga kiamat sugro. Binasanya, hancurnya, ruginya akan terasa di dunia kalau perkara tidak diberikan kepada ahlinya. Bapak gaduh harta seueur pasikeun ka tukang naon tuh panguruskeun dia padahal teu bisa ngurus kumaha? Kiamat. Nah, itu kiamat sugronya gitu. Pemerintahan diberikan kepada yang bukan ahli. Nah, kiamat sami gitu. Cuma kiamatnya kiamat
sugro di dunia. Di akhirat gimana? Ya di akhirat nanti semua amal akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan sesuai jawabannya. Terima kasih hatur nuhun para hatosanana. Insyaallah mudah-mudahan ini bukan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi di masa yang akan datang kita bisa bertemu berkumpul seperti ini lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Ditutup banyak Pak. Ditutup dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.